Ya, kami melanjutkan soal pembahasan yang masih agak diragukan. Tapi tadi kita sudah cukup mendapat penjelasan bahwa sebenarnya pendidikan karakter ini yang ingin ditingkatkan di dalam sekolah-sekolah kita dengan program dari Kemendikbud dari pemerintah dengan 5 hari sekolah, di mana 5 hari ini agak full day karena ada 8 jam di sana yang kemudian harus dilakukan oleh anak-anak. Bagaimana tanggapan dari para orang tua yang kebetulan juga menyaksikan pembahasan ini di Sapa Indonesia? Ada Bapak Liviano di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, silakan Pak Liviano, singkat padat. Ya, saya mau memberi tanggapan soal full day school, Mas. Jadi menurut saya full day school itu di satu sisi baik, di satu sisi penerapannya belum efektif, Mas. Nah, yang mau saya beri tanggapan ini untuk Kemendikbud terutama, kalau bisa jangan menerapkan separuh-separuh. Dalam artian gini, kalau memang mau diterapkan, oke, di seluruh Indonesia saja. Jangan tahun ini diterapkan di sekolah-sekolah percobaan gitu. Jadi nanti kesannya nggak efektif dan nanti akan membuat istilahnya membuang-buang waktu saja dan merugikan banyak pihak gitu. Itu menurut saya, Mas. Baik, oke, terima kasih Pak Liviano. Bu Katarina, jadi saya sedikit menerjemahkan kok seperti tanggung-tanggung nih menerapkannya. Kayak siap apa nggak siap, akhirnya setengah-setengah begitu, Bu Katarina? Jadi begini, kalau kita langsung menerapkan, ya, jadi Pak Liviano malah justru sebaliknya ingin semua langsung gitu. Tapi kita kan harus fair melihat dan objektif keadaan sekolah. Jadi seperti yang tadi Pak Abdul Kat sampaikan bahwa regulasi ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik. Ya. Sekarang yang penting adalah bagaimana goodwill dari setiap sekolah untuk mencapai dengan mematuhi regulasi. Tapi sekali lagi tentu kita tidak bisa memaksakan sekolah karena tadi tanggung jawab sarana prasarana sekolah tidak melulu ada pada sekolah dan tidak melulu hanya pada dinas tertentu, tetapi melibatkan dinas atau KL terkait gitu, Mas. Kita berharapnya suatu saat ini bisa tercapai dengan monef yang dilakukan secara berkala dan tentu secara berkesinambungan gitu. Ya, saya ke Bung Daras. Saya sedikit berpikir, oke, ini pendidikan karakter bagus dan segala sesuatunya tentu kita harapkan berdampak positif pada anak-anak kita. Kompetensi dari SDM-nya yang kemudian saya tanya. Anda menilai ini akan siap sekolah-sekolah dimanapun begitu? Walaupun ada beberapa kota besar sebenarnya sudah 5 hari sejak lama. Betul. Ya, saya sih merasa bahwa kita perlu menilai ulang ya terkait kompetensi ini. Karena mungkin tidak semua sekolah punya kompetensi yang sama merata begitu ya untuk siap melakukan kebijakan ini. Oleh karena itu, di samping mensosialisasikan permen ini, kementerian punya tugas yang lebih berat lagi gitu ya untuk bagaimana meningkatkan misalnya soal SDM-nya, guru-guru. Misalnya begini, soal metode pembelajaran. Ini kan Pak Muhadjir minta bahwa misalnya katakan yang dicontohkan itu pelajaran memberikan pelajaran agama. Itu kan tidak melulu harus di kelas. Tapi ada semacam akselerasi dalam metode pembelajarannya. Saya potong di sini karena saya rasa pemirsa juga langsung dapat mengingat waktu itu kurikulum 13 juga seperti itu kan. Saya langsung ke Bu Katarina berkaitan dengan SDM ini seperti yang tadi disinggung Bung Daras. Bu Katarina, apa yang Kemendikbud sudah bayangkan dan akan terapkan? Nah, jadi terkait penyiapan SDM khususnya tenaga guru ya dan dengan berlakunya PP 19 tahun 2017 tentang perubahan PP 74 tahun 2005 tentang guru. Jadi kita memang harus mempersiapkan bersinergi. Artinya begini, selama ini guru dalam melaksanakan beban kerjanya, khususnya beban kerja yang kedua melaksanakan pembelajaran, itu yang mengerjakan minimal 24 jam, itu jika tidak terpenuhi gurunya lompat-lompat ke sekolah lain. Gitu ya. Bahkan ada yang cukup menyedihkan, guru itu bahkan membayar untuk dapat mengajar di sekolah lain. Nah, itu ini kan membuat guru semakin tidak bermartabat. Nah, kami ingin mengembalikan itu bahwa yang dimaksud 24 jam tatap muka itu tidak melulu ada di dalam kelas. Nah, kegiatan guru melaksanakan pembimbingan atau penilaian itu tidak melulu harus juga di dalam kelas. Jadi guru bisa memperkaya dengan kegiatan kokurikuler yang menunjang intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini yang kita akan atur dalam Permendikbud tentang pemenuhan beban kerja guru untuk
mensinergikan dengan kebijakan 5 hari sekolah gitu. Oke, nanti kita sambung lagi Bu, karena saya mengangkat telepon lagi dari Bapak Sukma di Cianjur, Jawa Barat. Pak Sukma, silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi Bu Katerina. Secara substansi kita Selamat pagi, mendukung Pak. kalau memang tujuannya pembentukan karakter oleh siswa di sekolah dan ternyata tidak selamanya 8 jam itu ada di kelas. Itu bisa diimplikasikan sepanjang itu memang tujuannya bagus. Pertama, pertanyaan saya pada Ibu Katrina, kebijakan yang seperti apa sebagai menteri yang memang tangan-tangan presiden, itu seperti tidak terjadi sinkronisasi kebijakan ini. Itu tertangkap di publik, Bu, antara presiden dengan Pak Kemendikbud begitu ya. Komunikasinya seperti apa sebelumnya diwacanakan. Satu. Kedua, apa filosofi mendasar Pak Menteri sehingga ide ini muncul? Filosofi apa yang mendasari beliau sehingga ide muncul? Ketiga, standar 8 standar itu yang mana yang lebih yang mau dituju oleh kebijakan ini nantinya. Itu mungkin Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sukma di Cianjur. Sinkronisasi, jadi kan kalau nggak salah ini sudah ada 2 kebijakan yang kemudian harus turun tangan Presiden untuk kemudian meredam pro dan kontranya dari Kemendikbud. Seperti apa sebenarnya Bu? Jadi sebenarnya sebagaimana Bapak Menteri katakan bahwa ini merupakan hasil ratas mengenai kebijakan 5 hari sekolah. Nah mungkin ketika itu mengapa sampai Bapak Presiden turun tangan ya karena tadi proses sosialisasinya itu belum menyeluruh. Dan memang kami ada keterbatasan mengenai waktu karena keluarnya Permendikbud ini harus menunggu keluarnya PP 19 tahun 2017. Ya, jadi kami harus menunggu itu baru bisa mensosialisasikan Permendikbud yang sudah kami siapkan. Dan Permendikbud ini memang menunggu pengundangan. Memang waktu itu ada permasalahan teknis dengan menunggu keluarnya PP 19 tahun 2017 untuk diundangkan, Mas, gitu. Kemudian, tapi rencana kebijakan ini jauh-jauh hari sudah kami sampaikan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait. Oke. Kita mendapat gambaran itu Bu Katerina. Satu lagi pertanyaan dari Pak Sukma, sebetulnya dari Kemendikbud apa saja sih prioritas di sisa masa kabinet kerja sampai 2019? Nah, jadi kan yang ingin kita lihat permasalahan saat ini adalah mengenai penguatan pendidikan karakter. Ini sesuai dengan nawacita ke-8 yang selalu disampaikan Bapak Menteri dalam beberapa kesempatan gitu. Jadi ini yang merupakan target dari kementerian. Bagaimana kita mempersiapkan sekolah untuk lebih meningkatkan pendidikan karakter melalui sistem pembelajaran, melalui kegiatan dan proses pembelajarannya, dan juga tentu melalui kapasitas gurunya. Ini yang menjadi PR kami sampai dengan minimal sampai dengan 2019. Tapi tentu saja kita berharap ini akan terus berlangsung gitu. Karena pencapaian pendidikan karakter itu merupakan tujuan pendidikan nasional yang diamatkan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, satu lagi yang kemudian menyambung ini Bu, ini kalau kemudian diterapkan 2019 presidennya berganti begitu kan mungkin saja terjadi. Nah ini yang kemudian berubah lagi atau tidak? Itu bagaimana sih Bu? Jadi sebenarnya begini, bahwa tentu nawacita arahan Bapak Presiden juga tentu berdasarkan undang-undang yang sudah berlaku saat ini. Jadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga sudah menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah mencapai generasi yang memiliki karakter gitu. Jadi bukan karena rezim pemerintahan saat ini, tapi itu sudah digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun itu menjadi program prioritas oleh pemerintah saat ini gitu. Oke, kita berharap tidak ganti presiden, ganti kebijakan lah kira-kira begitu. Saya mengangkat telepon lagi Pak Heru dari Jakarta. Pak Heru, selamat pagi. Silakan Pak, singkat dan padat. Selamat pagi Indonesia. Pertama kali kami ini orang tua murid bingung Mas Bayu. Ya. Karakter apa sih yang mau dicapai oleh anak-anak kami? Itu satu. Yang kedua, kami sudah lapor kok ke kementerian. Banyak kasus di Jakarta dan di Jawa Barat itu guru menjadi koruptor. Ya. Kami sudah lapor. Kalau anak kami serahkan kepada pembina atau pendidik yang berkarakter seperti itu, mau apa jadi negara ini? Nah, kami sudah lapor ke kementerian. Nggak ada. Dia bilang jawabannya apa Mas Bayu? Oh, itu otonomi daerah. Silakan, itu otonomi. Kami tanya loh, memang otonomi daerah presidennya bukan Jokowi.
Kalau begitu kami minta dong presiden yang otonomi daerah. Oke. Kami sudah menyampaikan seperti itu. Jadi gini, ini kan berkaitan dengan nawacita. Berkaitan sangat erat sekali. Kalau kami bilang gini, Pak Presiden bisa membantu membangun infrastruktur dengan dana yang luar biasa. Tetapi dia membangun karakter di pendidikan gagal. Makanya dibuat seperti ini. Karena ini pertaruhan besar ini. Kementerian kami sudah sampaikan beberapa kali. Kemudian menteri yang baru membuat komite sekolah gotong royong. Kami ikut bergotong royong mengawasi dana pendidikan. Anak kami dibully. Anak kami harus pindah ke sekolah. Karakter inikah yang akan dibangun oleh pendidik-pendidik. Kami sudah lapor ke gubernur, ke kementerian. Kami sudah melakukan ke KIP, ke ombudsman. Nol besar. Ya. Itu satu. Yang kedua di madrasah juga. Di madrasah tidak ada loh koordinasinya dengan Kementerian Pendidikan sampai saat ini. Apa yang mau dibangun di madrasah? Kami punya bukti ada korupsi besar-besaran di madrasah. Padahal itu adalah agama loh. Tolak ukurnya. Kami miris sekali ini. Sangat-sangat miris sekali. Kami akan datang ke Kompas kalau diundang. Kami akan berikan data. Boleh semuanya. Pak, kapan-kapan kami akan undang untuk kemudian kita obrolkan ini sehingga kita punya perspektif menyeluruh dan menjadi masukan. Dan bagi ini kita kebijakan semua. banyak yang malah berlanggaran tentang ini kok Pancasila, bertentangan dengan Pancasila. Keadilannya tidak ada di sini. Baik, kami sudah menangkap maksudnya Pak Heru, terima kasih. Kembali, selamat siang. Bu Katerina, ini keprihatinan kita semua memang bagaimana pendidikan kita niatnya selalu baik. Kita tidak pernah ragu mengenai itu ya Bung Daras dan Ibu Katerina. Tetapi kemudian ada saja hal-hal pada pelaksanaannya justru bertolak belakang. Kita ingin karakter anak-anak kita baik, tapi ada hal-hal semacam ini. Paling tidak sebetulnya Kemendikbud dengan segala urusan runutan birokrasinya, itu bagaimana sih mengatur agar pendidikan kita ini nyata hasilnya bagi anak-anak kita di tengah tantangan ada radikalisme dan lain-lain. Boleh kita melihat itu Bu sebagai gambaran sedikit dari dalam Kemendikbud dari Ibu? Oke. Baik Mas, justru inilah yang menjadi hal yang kami khawatirkan, menjadi concern Kementerian Pendidikan. Melihat perkembangan dan tren saat ini ya. Karakter apa yang ingin dibangun? Kita lihat bahwa faktanya saat ini ya, kekerasan terjadi di sekolah itu juga menjadi suatu hal yang sangat cukup genting. Mengapa? Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri itu sudah ditambahkan di perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, bahwa kekerasan di satuan pendidikan itu menjadi norma kekhususan gitu. Nah ini yang kita lihat bahwa trennya saat ini bahwa kekerasan itu menjadi hal yang biasa. Kita lihat ya bully antar mereka. Nah bahkan guru juga dilawan oleh anak murid gitu ya. Jadi guru juga mendapat kekerasan. Jadi kita lihat ini kan sangat mengkhawatirkan. Nah lalu mengenai guru-guru yang menjadi tadi yang diduga melakukan korupsi. Ini juga menjadi concern kami. Sehingga kami dalam kebijakan mengenai komite sekolah mengatakan bahwa guru tidak bisa menjadi bagian dari anggota komite sekolah. Karena guru adalah pihak yang diawasi oleh komite sekolah. Nah selama ini karena tidak ada regulasinya, maka guru adalah menjadi anggota komite sekolah. Sehingga itu tadi guru bebas melakukan penggalangan dana dalam bentuk yang tadi yang disebut dengan pungli-pungli. Inilah yang kami bereskan. Jadi memang tidak bisa satu persoalan itu diselesaikan dengan satu regulasi gitu. Baik. Kita mulai menangkap itu. Ada satu penelpon lagi, tapi saya ke Bung Daras sedikit. Dengan segala yang disampaikan Pak Heru tadi, dan juga sudah sebetulnya Kemendikbud sudah mengetahui adanya hal semacam itu. Apa sih yang kemudian kita melihat Kemendikbud bisa melakukan apa sehingga hal-hal semacam ini paling tidak bisa berkurang sehingga ceritanya nggak berulang lagi sehingga membuat Pak Heru saya bilang agak frustasi juga tadi sebagai orang tua. Ya sebetulnya kan ini pekerjaan besar yang sangat panjang ya, membangun karakter. Tidak seperti membalik telapak tangan. Ya persis, dan itu sesungguhnya bukan hanya ditujukan untuk anak murid atau peserta didik kita saja, tapi juga kepada aparat dan birokrasi yang bekerja di pemerintahan dan kementerian hari ini begitu. Nah maksud saya kalau bisa saya tidak tahu mekanisme monitoring itu harus diperkuat, mekanisme pengawasan. Kemudian juga mungkin juga ada semacam koordinasi yang lebih dalam lagi. Misalnya setahu saya di tingkat
kota kabupaten itu ada forum guru-guru. Meskipun itu mungkin lebih kepada penguatan kurikulum materi pelajaran ya. Tapi mungkin bisa ditingkatkan apa yang terjadi di situ ya. Ada MGMP misalnya itu, musyawarah guru mata pelajaran itu saya kira instrumen-instrumen seperti itu harus digunakan dan kementerian harus punya semacam kebijakan yang menukik ke situ gitu ya untuk melakukan misalnya pembinaan, kemudian pendampingan, kemudian monitoring dan pengawasan gitu. Ya, sehingga mempermudah tugas Kemendikbud perpanjangan tangan. Bu Katarina, nanti saya berikan kesempatan untuk menanggapi itu, tapi saya mengangkat telepon dulu dari Indonesia Timur ini, dari Flores ada Pak Yosef. Pak Yosef, selamat pagi, silakan. Selamat pagi, Pak. Langsung, Pak. Kami selaku pendidik juga merespon bagus apa yang diprogramkan oleh kementerian ini. Ya. Penerapan 5 hari sekolah. Ini harapan kami supaya diterapkan untuk seluruh Indonesia, walaupun secara perlahan. Ya. Dan walaupun ada pro dan kontra atau masalah yang di Jawa itu hanya segelintir orang, Pak. Tetapi Kenapa ini Bapak kepentingan mendukung? untuk semua seluruh Indonesia, mendukung demi penguatan pendidikan karakter, Pak. Jadi kalau hal yang kita temukan semacam masalah kecil itu hanya bersifat lokal saja, Pak. Oke. Ya, jadi besar harapan kami supaya diterapkan. Baik. Cepat atau lambat. Ya. Terima kasih banyak Pak Terima Yosef. kasih, saya kembalikan. Ya. Singkat padat tapi kita senang sampai di Flores juga memberikan tanggapan mengenai ini. Bu Katarina, mungkin terakhir dari Ibu mengenai apa yang kemudian tadi harus banyak pihak yang Ibu rangkul atau Kemendikbud rangkul untuk membantu dan segala sesuatunya, forum guru dan lain-lain. Apakah ini sudah dilakukan semuanya, Bu? Jadi begini Mas, tentu kita tidak mungkin sendiri karena sekali lagi guru juga tidak mungkin sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir karena tadi memang seperti Pak Yosef tadi dari Flores. Ya, banyak sekali guru-guru yang sebenarnya di daerah-daerah sudah menerapkan ini ya, bahkan di pelosok-pelosok gitu. Jadi kita jangan terlalu berpikir bahwa guru-guru itu semuanya jelek gitu, tidak memiliki panggilan hati. Sebenarnya mereka banyak, cuman mereka tidak memiliki media ya atau tidak mendapatkan dukungan. Nah, kami tentu secara berkesinambungan terus-menerus melakukan itu. Jadi kegiatan sosialisasi di daerah-daerah juga kami juga melakukan pemetaan dan bahkan kami juga membuat mereka untuk menyampaikan praktek baik apa saja yang mereka lakukan. Inilah yang dilakukan dalam untuk memantau beberapa sekolah yang sudah siap melakukan penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan 5 hari sekolah gitu. Nah, sedikit dari Bung Daras, kita berkaitan lagi dengan sosialisasi yang kalau Bu kita berbincang seperti ini, kita jadi semoga akan menjadi jelas begitu. Tapi kemarin tuh sepertinya kita salah menduga semua. Iya, saya sih berharap di kementerian ada satu tim yang betul-betul bisa menjelaskan ke publik secara baik begitu ya. Apakah ada tim humas atau apa begitu ya, dan menjelaskan core-nya itu apa sebetulnya kebijakan ini. Sehingga publik menangkap dengan baik gitu ya, bahwa ini adalah niatan baik kita, niatan baik pemerintah, niatan baik kementerian untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita ke depan, untuk memperbaiki karakter anak bangsa ini ke depan gitu. Itu saya kira yang harus dilakukan. Oke, terima kasih Bung Daras untuk kesempatan kali ini. Bu Katarina, terima kasih sudah bergabung. Kita makin jelas sebetulnya apa yang ingin dilakukan dan kita akan bertemu. Ini bukan pertama dan terakhir, Ibu nanti akan terus menjelaskan apa yang sudah dilakukan Kemendikbud. Terima kasih sudah bergabung dari kantor. Salam untuk Pak Menteri, Bu. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih Mbak Kartini. Nah, terima kasih Bung Abdullah Daras dari Direktur Eksekutif Maarif Institute. Kita ketemu lagi di kesempatan lain waktu. Terima kasih Mas Bayu. Waalaikumsalam.